ini magnetnya perempuan. Iya, ini juga menjadi introspeksi pada saya biar tidak istilahnya tidak terpengaruh, bisa mempengaruhi tapi sulit itu. Perempuan tuh magnetnya kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Amin. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Semoga kesehatan ini menjadi pertanda bahwasanya kelak di akhirat juga sehat. Karena di akhirat itu ada yang sehat, ada juga yang sakit. Ya sakitnya ya popo malaikat. Sakit gini aja. Ya, sekarang kita beralih lagi melanjutkan masih berkaitan dengan episode yang sebelumnya. Ingin ada menyampaikan sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Ini tentang bagaimana seseorang seharusnya dia hidup di dunia itu seperti apa. Konsepnya itu bagaimana. Karena semuanya itu membutuhkan konsep. Kamu pakai sepeda motor itu ada konsepnya. Oh, kamu misalkan naudzubillah tangannya gak ada. Bisa nggak sepedaan? Gak bisa. Gak bisa. Karena konsepnya ya harus dipegang. Kecuali ya dimodif gimana, apa bisa pakai kaki dan lain sebagainya ya wallahu a'lam itu. Tapi ada konsepnya, setidaknya ada konsepnya. Kamu misalkan mau naik manjat kelapa, pohon kelapa, itu ada konsepnya bagaimana biar gak jatuh. Itu ada triknya. Sama kamu juga hidup di dunia itu membutuhkan konsep, membutuhkan trik biar tidak terpeleset ke jurang-jurang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu konsepnya hidup di dunia itu? Baginda Nabi bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirun sabil wa udda nafsaka min ashabil kubur." Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu itu hidup di dunia itu seperti orang asing. Tahu orang asing? Kamu saat merantau, kamu di perantauan itu orang asing. Bagaimana orang asing itu ngalak senyaman TV apa enggak? Enggak. Ngalak senyaman TV tontung ya orang itu. Kamu kalau jadi tamu misalkan teka oleh tuan rumahnya, angkep berapa TV. Masa kamu ngomong napang deh ya? Enggak lah. Kamu disodori makanan, masa langsung ya abi? Enggak lah, bi walan. Iya enggak. Saya saja waktu pertama kali nikah itu ya yang malu-malu dah di makan itu dikit kan gitu kan. Settingannya gitu. Mumpah ngalak sekenyang enggak? Tedung ngalak seto bukan. Kan kuawi masyarakat tadi. Itu melarang. Sama kamu itu hidup di dunia itu seharusnya sama seperti orang asing. Enggak boleh kayak orang-orang seandi Roma, enggak. Harus kayak orang asing. Gimana? Kalau orang asing itu ya makan sedikit. Ambil secukupnya aja. Enggak boleh neko-neko. Bahkan coba amit-amit. Orang asing itu berani enggak minta-minta? Engkau minta riah. Berani enggak? Enggak berani. Setidaknya malu lah kamu jadi tamu misalkan. Jadi nak beda ektajos. Ngatur kan gimana itu? Itu kan asing gitu. Nah, makanya termasuk di dunia itu minta-minta merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama. Karena bagaimana? Kata Imam Al-Ghazali, dengan meminta fa innahu yu'wi ila dzillid dakhil. Kamu seakan-akan menjadi orang-orang dalamnya. Padahal oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kamu itu jadilah di dunia seperti orang asing. Orang yang perantauan. Bagaimana orang perantauan tuh? Ya gak begitu leluasa. Seharusnya kayak gitu juga hidup di dunia. Tidak hanya sebatas gharib, tapi juga au'a birusabilin. Seperti orang anak jalanan, bukan anak jalanan sih. Orang musafir, orang yang berpergian. Bagaimana orang yang berpergian itu? Kamu misalkan lagi perjalanan pulang dari Pangkal Pinang ke Madura. Berapa hari itu? 3 hari misalkan ya. 3 hari. Di perjalanan kamu itu masa ketika di bisnya harus ada kasurnya? Harus enggak? Enggak harus. Karena kamu sadar ini perjalanan. Ini bukan rumah. Meskipun tidur gak enak, ya dipaksa-paksakan. Paksa enak. Ya harus kayak gitu. Karena ini adalah perjalanan. Oh, makanan harus lengkap, ada nasinya, lauknya ada 10 misalnya. Ini gimana coba? Kalau di perjalanan itu. Ya enggak.
nyangu apa nasi sama sarimi udah cukup kan gitu. Karena memang sadar ini adalah perjalanan. Perjalanan tuh tak bisa pol-pol lagi, enggak. Ini hanya sementara, sifatnya sementara. Begitupun juga di dunia, karena ini adalah perjalanan. Nah, makanya diistilahkan perjalanan hidup. Hanya perjalanan yang sebentar. Coba setua-tuanya orang yang kamu kenal, umur berapa coba yang ada ini? Ada nggak yang 100 itu? Jarang ada itu. Jarang. Makanya kalau di fikih itu aglabu umri ummati Muhammad itu adalah 60 tahun, kisaran segitu. 60 tahun. Lebih dari 60 itu bonus banget itu, bonus. Gak tahu kalau misalkan ada diskonan tuh naudzubillahi min dzalik. Diskon 50%, tinggal 30. Itu tinggal hitung coba. Belum nikah lagi. Ya. Itu kan gak ketemu itu diskon datang kapan itu gak ketemu. Lah, karena memang yang sebentar dibandingkan dengan matinya kita, apalagi nanti kehidupan setelah kematian yang memang nanti itu abadi, maka ya sangat sebentar di sini itu. Jadi kehidupan yang sebenarnya itu saat kita mati nanti, saat kita mati. Makanya kelanjutannya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, wa udda nafsakah min ashabil kubur. Kamu itu harus nganggap diri kita ini seperti orang ahli kubur. Seperti mayit sudah. Kita sebentar lagi mati. Sudah itu sudah yang ada di bayangan. Sebentar lagi mati. Gak boleh lupa itu. Orang lupa mati, maka lupa segalanya. Lupa mati, tak kira ngaste teh. Itu pasti itu prinsipnya. Makanya kalau tarawih itu, ini tarawih semua tadi. Kok malu yang jawab. Di tarawih itu memang diingat-ingatkan urusan itu. Di awal-awal alhaakumut hatta zurtumul maqabir. Kamu itu telah dilalaikan gara-gara kamu takasur, banyak-banyak harta. Pokoknya kamu urusan duniawi ketibin lah urusan itu. Bukan hanya tentang duniawi, kamu jabatan apa semuanya itu. Kalau di tafsirnya memang banyak. Angga-anggaan urusan nasab dan lain sebagainya itu termasuk takasur di sana. Kamu itu sampai lalai yang mau ibadah dan lain sebagainya. Sampai baru kamu itu sadar betul hatta zurtumul maqabir, sampai datang ke kuburan kamu. Bani aziarah maksudnya. Kakek dati mayit. Baru kamu kalau sudah jadi mayit di sana, kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun. Kakek bakal tahu Riki. Baru kamu tahu rasa nanti di sana. Kamu baru tahu rasa di sana. Kenapa sampai 2 kali ulama bilang tahu rasa yang pertamanya itu kamu tahu beneran, yang pertama itu adalah apa yang ada di kuburan. Karena di kuburan itu sebelum neraka dan surga itu, di kubur itu ada istilahnya nikmat kubur, ada siksa kubur. Cuma kalau saufa ta'lamun itu setelahnya itu, yaitu nanti setelahnya di alam barzah, kamu itu nanti di akhirat ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Jadi ada 2 fase kayak itu. Makanya kamu kalau misalnya dengar ceramahnya Salafi Wahabi yang nggak percaya ke siksa kubur itu ya keliru besar itu. Itu buktinya di sana kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun. Ada 2 di sana. Ada yang kamu tahu yang pertama itu nanti siksa kubur. Karena sebelum ke akhirat kamu masih di alam barzah saja, itu beda antara yang baik dengan yang buruk. Kalau yang misalkan pendosa, maka tak nyaman nengeneng. Coba kamu misalkan tidur di tempat yang gak enak, tidur aja. Itu nyenyak enggak? Enggak nyenyak. Sempit misalkan dan sebagainya. Bahkan itu gerak-gerik yang demo tuh ingin cepat besok kapan itu ingin cepat kayak gitu. Sama, itu kamu saat kamu ternyata pendosa, ya kuburanmu ya juga gak enak. Dan kamu itu merasa lama banget ingin cepat selesai. Itu lama banget. Sebaliknya, kamu kalau misalkan menjadi orang yang memang baik, ya semoga kita berada di jalan ini ya, baik semua. Maka sebelum masih di alam barzah pun itu sudah mendapatkan nikmat kubur. Sebelum dimasukkan saja oleh malaikat sudah dikasih tahu. Silahkan tidur karena umat arus seperti tidurnya manten anyar. Enak nggak manten anyar itu? Saya kasih bocorannya, intinya enak kayak gitu aja. Meledak. Itu bocorannya.
Selengkapnya gimana ya silahkan tonton sendiri aja. Nah ini apa, kamu kalau misalkan orang baik, ya enaknya nanti ya oleh malaikat bahkan seperti kamu manten anyar, tidur enak. Bahkan ya terasa sebentar. Manten anyar tuh bahkan ingin nggak tidur kalau manten anyar. Masa iya sih. Bahkan kalau syiiran-syiiran itu ada di belagohnya itu, ya lailutul ya naumuzul, wahai malam, panjanglah malam. Iya. Saking terasa cepet gitu malam. Dilihat jam sudah jam 1, dilihat lagi jam 2. Kok cepet we? Ya lailutul ayo coba panjang aja malam ini aja wis dipanjangin. Ya lailutul ya naumuzul, wahai tidur, menjauhlah. Jangan ganggu kenikmatan ini gitu. Ya naumuzul. Nah, itu adalah memang apa syiiran-syiiran manten anyar. Nah, makanya ini adalah kenikmatan orang yang memang berperilaku baik di dunia, saat di kuburan nanti ya kita mendapat nikmat kubur. Makanya itu yang harus kita sadari. Wa udda nafsaka min ashabil kubur. Kamu itu sudah sadar dari sekarang, sebentar lagi masuk ke sana. Semewah-mewahnya rumahnya kamu ya nanti ya tempat kamu ya beristirahatannya di sana, di kuburan sana itu. Gak mungkin dibawa itu rumah itu. Makanya apa oleh baginda Nabi Muhammad SAW diingatkan, anna sunyamun fa idza matu intabahu. Kamu sekarang semuanya tidur. Sekarang itu meskipun kamu itu semelek-meleknya sekarang itu sebenarnya tidur. Kapan kamu bangunnya itu fa idza matu intabahu. Baru kamu kalau mati, kamu itu akan terjaga. Coba kalau kamu mimpi misalkan punya istri 10. punya istri 10 semuanya itu seperti bidadari katakanlah. Ternyata saat mau kamu dekati, kamu bangun dari tidur itu, ada enggak istrinya? Enggak ada. Enggak ada. Sama, kamu di dunia ternyata sudah bersusah payah numpuk uang banyak. Ternyata saat uangnya tertumpuk banyak, kamu mati, uang itu ada enggak? Sudah ludes itu sudah enggak ikut ke kamu itu. Makanya diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kamu itu apa sih hartanya kamu, yang dimaksud hartanya kamu? Ya apa yang kamu pakai, ya sebentar lagi nanti rusak. Apa yang kamu makan, ya sebentar lagi sudah habis. Apa yang enggak habis itu sesuatu yang ditasarukan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu misalkan ya segala sesuatu yang bernilai pahala itu baru harta yang menemani kamu sampai, apalagi misalnya baju-baju yang enggak dipakai atau misalkan uang-uang yang ditimbun itu sudah jelas bukan milik kamu. Karena kalau mati itu sudah milik orang lain. Bahkan naudzubillah, misalkan kamu punya istri, kamu mati ya bisa jadi milik orang lain. Kan sekarang banyak kan kayak gitu. Nah itu memang apa? Urusan duniawi itu memang kita harus ingatkan, barengkan dengan ingat bahwasanya kita sebentar lagi mati. Itu yang dipersiapkan. Kalau kita ingat mati, kita mempersiapkan sesuatu yang terjadi setelah kematian. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, kafa bil mauti mauidho. Kamu cukup dengan mengingat kematian itu sebagai pengingat. Gak perlu nonton ceramah panjang-panjang. Pokok ingat mati. Ya kalau ingat yang lain ya wallahu a'lam itu. Pokok ingat mati, kamu gak perlu nonton ceramah panjang-panjang. Kamu ingat mati, itu melakukan apapun. Ini nanti kalau mati gimana ya? Kan begitu. Makanya kalau di ihsan itu, bagaimana kamu itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ka'annaka tarohu, seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa illam takun tarohu fa innahu yarak. Kalau kamu misalkan tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kamu. Bayangkan kamu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan sesuatu yang didurhakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu enggak? Malu. Oh, enggak malu ya. Kemaluannya itu yang besar itu, tapi enggak malu. Itu kan gimana? Malu-maluin kayak gitu. Nah, makanya dikatakan al-haya minal iman. Rasa malu itu jangan bilang kemaluan dari iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Itu kamu malu, apalagi ini kalau laki-laki ya saya agak begituan, tapi kalau perempuan itu harus ditanam rasa malu itu. Harus banget. Kalau misalnya sahabat Ramadan yang perempuan ini harus ditanam rasa malu itu. Kalau perempuan sudah tidak punya rasa malu,
maka semuanya akan hancur. Karena semuanya itu tergantung perempuan. Ya, semua itu tergantung perempuan. Makanya dikatakan oleh ulama, an-nisa'u imadul bilad. Nisa itu adalah pondasinya negara. Pondasinya desa, pondasinya wilayah. Kalau wanitanya itu rusak, maka satu wilayah itu rusak semua. Coba bayangkan. Yang pemudi-pemudi yang masih istilahnya muda-muda dari kaula perempuan, dia misalkan rusak. Nah, mudi-mudi yang remaja pun rusak juga apa enggak? Rusak. Yang laki-laki pun juga ikut rusak. Karena kanco nareng bini ini juga rusak. Maka selake ibu ikut juga rusak. Oh, orang perempuan yang tua-tua rusak misalkan. Ya anak-anak pun juga ikut rusak. Itu jelas itu. Karena yang mendidik anak itu sebenarnya yang pengaruhnya paling besar itu adalah orang tua perempuan. Makanya madrasatul ula. Ibunda itu adalah madrasah yang pertama. Ibunda itu adalah madrasah pertama. Bahkan pengaruhnya orang perempuan untuk pendidikan itu luar biasa besarnya. Ada kisah menarik dulu itu ada 2 orang namanya sama, yaitu Musa. Ya itu dulu banget saya gak nututin itu. Satunya itu adalah Nabiullah Musa, satunya itu adalah Musa As-Samiri. Nah itu mungkin sebagian ada yang tahu cerita itu. Siapa Musa As-Samiri itu? Musa As-Samiri itu musuhnya Nabi Musa, musuhnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang ngajak orang menyembah patung. Waktu ditinggal oleh Nabi Musa ke Bukit Tur Sinai itu, ternyata umat-umatnya ini diajak untuk nyembah patung, dan banyak yang nyembah patung lagi saat ditinggal oleh Nabi Musa. Atau meskipun oleh Nabi Musa sudah dititipkan ke Nabi Harun, ke saudaranya Nabi Harun. Kenapa kok bisa ini beda? Coba kita lihat flashback ke belakang. Kalau flashback itu ke mana? Iya, kembalinya itu ke mana? Ke belakang. Enggak mungkin flashback ke depan. Kita flashback ke belakang, coba. Ternyata yang merawat Nabi Musa dari kecil itu siapa? Fir'aun. Yang merawat Musa As-Samiri siapa? Malaikat Jibril. Ini yang dirawat malaikat Jibril jadi musuhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dirawat oleh musuhnya Allah Subhanahu Wa Taala Fir'aun, yang ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya itu Tuhan kamu. Sampai gitu. Yang dirawat oleh Fir'aun jadi nabinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa begitu? Coba. Ternyata di antara hikmahnya di sana, gara-gara Fir'aun itu tidak sendirian, tapi ditemani oleh seorang wanita muslimah, yaitu Sayyidah Asiyah, seorang yang beriman. Jadi karena ada perempuan yang mendidik, perempuan yang baik, yang memang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang dirawat pun juga menjadi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan yang dirawat oleh malaikat Jibril, karena memang tidak ada perempuan yang taat di sana, maka ya wis, loh iya terserah lo apa. Teruskan sendiri. Hilaf semua ini ulama. Karena tidak ada itu sudah dirawat oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bukan malaikat sembarangan, Raisul Malaika. Ya sudah tak malaikat itu. Sudah panglimanya malaikat yang menjadi bodyguardnya para nabi. Kalau dijelaskan di syiran itu, salami ala man sara ilal ula, salamku kepada sosok yang pergi ke langit. Wa kana lahu Jibril min atwa'il hidam, dan sosok itu memiliki haddam, memiliki pelayan yang paling taat, yaitu adalah Jibril. Itu menjadi pelayannya para nabi. Mereka Jibril merawat seorang anak, ternyata justru menjadi musuhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu kenapa orang bisa tertarik menyembah patung buatannya Musa As-Samiri? Karena Musa As-Samiri itu karena tahu bekasnya, ini tanah bekasnya malaikat Jibril, diusapkan ke mulutnya Ijil tadi itu, dan akhirnya karena memang tanah keramat istilahnya, bekasnya malaikat Jibril, patung itu bisa bicara. Malah justru itu dijadikan media untuk mensyirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu gara-gara tidak ada pendamping perempuan yang baik. Begitupun juga kalau misalnya kalian mau nikah, ya nyari perempuan yang baik urusan agamanya.
Jangan urusan yang lain itu makanya diistilahkan cantik, nasab atau apalagi itu kaya misalkan. Itu sama seperti angka 0. Angka apa? 0. Sedangkan solihahnya itu adalah angka 1. Bagaimana maksudnya itu? Ada orang dia nasabnya bagus dan misalkan dia itu kaya raya, tapi dia ternyata tidak solehah. Berapa angkanya? 0. Ada nilainya nggak? Nggak ada. Tapi kamu misalkan ada wanita soleha 1, nggak cantik, nggak semuanya, nggak ada semua, itu nilainya berapa? 1. Ada wanita soleha 1, kemudian satunya soleha juga plus cantik, berarti 1 banding 10, 1 sama 0. Baru kecantikan dan lain sebagainya itu adalah penambah dari 1 tadi itu. Kalau 0 ditumpuk 3 tetap 0 selagi belum ada angka 1. Itu yang menjadi rumusan. Kamu kalau misalnya belum punya pandangan ya, kalau sudah punya pandangan tergila-gila mabuk cinta, ya nggak tahu saya itu sudah. Nggak perlu berani-berani urusan agama, urusan akhlak bisa diatur, urusan wajah nggak bisa diatur. Ada yang bilang gitu ya. Ternyata itu dari dulu sudah ada. Bahkan ini orang alim, dikatakan ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia itu tertarik kepada seorang perempuan Khawarij. Cantik tapi Khawarij. Saya kan alim, saya bisa menjadikan dia masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokoknya saya dapat dia, yang penting saya dapat dia, kata itu. Ternyata saat dia kawin sama itu, yang tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi tokohnya Khawarij, ikut yang perempuan. Sebaliknya, ini magnetnya perempuan. Iya, ini juga menjadi introspeksi kepada saya, biar tidak istilahnya tidak terpengaruh, bisa mempengaruhi, tapi sulit itu. Perempuan itu magnetnya kuat. Ada juga cerita sebaliknya. Perempuannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Putrinya kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama zaman dulu. Kemudian dia dilamar oleh ulama Mu'tazilah. Mu'tazilah itu di antara pandangannya dia beranggapan makhluk itu memiliki kekuasaan yang terlepas dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akan menganggap semuanya itu wa kullu syai'in bil qada'i wal qadar. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai qada' qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki kekuasaan apapun. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah ada, ya ada. Kalau tidak dikehendaki ya tidak ada. Orang yang kayak gitu melamar, ulamanya Mu'tazilah melamar seorang perempuan Ahlus Sunnah. Ditanyakan sama bapaknya, dia dong bing, terima aja kayak. Oke, pokoknya Islam tinggal kuliah laki kuliah deki berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diterima ternyata karena memang cerdas, perempuannya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dia cerdas. Saat malam pertama dia itu sebelum malam pertama lah gitu, dia itu bilang ke suaminya itu, ya menurutmu manusia itu memiliki kekuasaan sendiri apa enggak? Ya iya, jelas itu. Karena memang sama-sama alim, atau masing Mu'tazilah dikasihkan dalil ini, dalil Qur'annya. Oke. Toreh, kalau memang kamu memiliki kekuasaan tersendiri, kamu cinta enggak ke saya? Cinta gitu. Kamu suka enggak dengan saya? Suka. Kalau memang suka dengan saya, nanti kita 20 ronde, enggak boleh enggak? Langsung terkejut dia. Ya enggak bisa. Katanya manusia punya kemampuan sendiri yang terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak malam pertama dia langsung Ahlus Sunnah wal Jamaah seketika. Dia menyadari bahwasannya manusia tidak memiliki kekuasaan tersendiri. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu magnetnya perempuan. Tadi itu yang tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena yang perempuan Khawarij dia menjadi tokoh Khawarij. Ini yang menjadi perempuan Ahlus Sunnah wal Jamaah dilamar oleh tokoh Mu'tazilah. Tokoh Mu'tazilahnya menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahaya perempuan itu. Kamu kalau misalkan kamu itu orang yang baik sekarang, setidaknya kamu orang yang baik, dapat perempuan buruk, naudzubillah bisa menjadi buruk. Makanya itu perhatian itu. Daya apa? Makanya saat urusan baginda Nabi Muhammad SAW saat menjelaskan bahwasannya celaka dunia itu, celaka dirham dinar itu celaka. Sahabat bertanya, oh berarti saya tidak boleh mengumpulkan dinar dirham?
Terus kalau memang tidak boleh dinar dirham, apa yang perlu saya upayakan untuk didapatkan? Akhirnya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, upayalah kamu itu mendapatkan lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati yang selalu khusyuk, dan wanita yang solehah yang membantu urusan agamamu. Makanya itu penting kita memiliki perempuan yang apa istilahnya membantu kita urusan akhirat. Jadi jangan urusan kita mikir urusan dunianya saja. Bahkan dikisahkan kalau memang kamu ingin memiliki keturunan yang alim, waktu kamu itu akad, kan belum ada yang akad ini. Waktu akad ini ingat-ingat ini, waktu akad itu waktu qabil itu kamu itu bayangkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu ingin membahagiakan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah pikir yang macam-macam yang lain. Udah, kamu saat qabil itu pikirannya ingin membahagiakan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ternyata memang sudah diajarkan dari nenek moyang manusia semua. Baginda Nabi Adam alaihissalam saat mau berhubungan dengan Sayyidah Hawa. Sayyidah Hawa itu gak langsung mau. Gak langsung mau. Bagaimana permintaan Sayyidah Hawa? Kamu baca salawat dulu kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidah Hawa itu. Karena memang diantara dalilnya tawassul itu justru dari Nabi Adam, justru sebelum Nabi Muhammad terlahir dulu dikisahkan Nabi Adam saat bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara saat diturunkan dari surga. Nabi Adam itu selalu bertobat dan diterima saat bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita makanya kurang bangga apa kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga dengan pertemuan ini kita bisa yang belum mendapat pasangan yang solihah, yang sudah berkeluarga dari sahabat Ramadan menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga kita menjadi orang yang justru diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pasangan kita, bukan menjadi dengan pasangan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillahi min dzalik. Bagi sahabat Ramadan sekalian, kalau memang ada kritikan, saran dan lain sebagainya bisa dituliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa share kepada kekasihnya mungkin biar juga menjadi salehah. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.